Panggil Allah dengan lembut. Nidaan khafiyya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ketika dia nada rabbah. Apa arti nada rabbah? Nada itu bahasa Arab, terus jadi bahasa Indonesia, nada, tapi beda arti. Nada artinya memanggil. Nada dering, panggilan. Dering panggilan, itu bahasa Arab. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nada yunadi nidaan. Nida panggilan. Jadi kalau ada yang namanya nida itu adalah panggilan. Makanya kalau dia panggil, panggilan kamu siapa? Panggilan aku nida gitu. Itu panggilan, iya nida, iya panggilan ya. Aneh gitu. Kalau ngerti bahasa Arab, kalau ngerti ya sama aja sih. Nah, yunadi nada rabbahu nidaan khafiyya, memanggil dengan khafi. Khafi itu kayak lirih. Ya Allah, gitu pelan-pelan. Terus khusyuk manggilnya, berperasaan manggilnya, bukan ya Allah. Itu mah kaget kali ya, bukan manggil Allah karena dia lagi curhat. Kalau mau curhat, ya Allah. Coba jadikan ya Allah ini kata favorit kita deh. Dan jangan tunggu bermasalah baru lembut suaranya. Kalau lagi senang kayak ya Allah. Enggak gitu sih. Kita lagi senang itu juga butuh Allah, teman-teman, yang kayak pekan yang lalu kan. Kita butuh Allah itu bukan pas lagi susah doang. Sarra dan dharra. Iza asabathum sarra wa iza asabahum dharra, sama-sama butuh Allah. Butuh Allah ketika susah, jelas kita paham. Butuh Allah ketika senang artinya apa? Supaya kesenangan yang Allah kasih itu jadi barokah. Mubarak, jadi bertambah manfaat, jadi bertambah kebaikan, enggak jadi sia-sia. Nah, kalau nikmat yang Allah kasih, kesenangan yang Allah kasih malah jadi bikin kita sia-sia, itu malah jadi musibah. Sehingga kita butuh Allah supaya dituntun, ya Allah saya punya rezeki ini diapain ya? Supaya bermanfaat nih. Kemana saya harus memberikan rezeki ini? Ke keluarga, ke diri saya sendiri untuk kebutuhan, siapa lagi? Allah tuntun. Supaya kalau Allah tuntun, ketika kita mengalokasikan harta, rezeki, nikmat yang kita dapatkan, itu semuanya untuk kebaikan. Fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau enggak, alhaakumut takatsur. Celaka gara-gara takasur, justru banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi teman-teman, poin pertama, bab kecewa, kalau kita kecewa, saya yakin semuanya pernah kecewa dan mungkin masih akan kecewa atau bahkan lagi kecewa sekarang. Kelihatan dari muka-mukanya. Kecewa sama saya. Kenapa ceramahnya lama sekali? Jadi kalau lagi kecewa, apa poinnya tadi? Panggillah Allah. Ya Allah, ya Jabbar, wajiburni, hibur saya ya Allah. Hibur saya, hibur hati saya ya Allah. Gimana cara Allah menghibur hati kita? Allah menghibur hati kita itu dengan diberikan wajilat qulubuhum. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan apa? Tuma'ninatul qalb. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Banyak cara Allah menghibur hati. Apakah Nabi pernah sedih atau kecewa? Kecewa pernah, sedih pernah di Al-Quran, direkam. Terus cara Allah menghibur hati Nabi yang lagi sedih atau kecewa gimana? Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awil qus minhu qalila, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Allah panggil Nabi ketika lagi sedih dan tidur. Ya ayyuhal muzammil. Ini dua kondisi Nabi lagi tidur dan dipanggil Allah. Satu, ya ayyuhal muddatsir. Satu lagi, ya ayyuhal muzammil. Tidur kenapa Nabi?
bukan tidur, tertidur. Gara-gara capek seharian berdakwah dan capek seharian dibully. Dibully di mana-mana, pergi ke pasar, dibully di pasar, pergi ke tempat pertemuan, dibully di tempat pertemuan, pergi di sepanjang jalan, dibully di sepanjang jalan, pergi ke rumah keluarga besarnya, ke tetangganya, ke pamannya, ke sepupunya, dibully oleh tetangga dan keluarga besarnya. Kemanapun beliau pergi, beliau dibully, dihead, dihina, dicela seharian dari pagi. Satu kota Mekah ngebully beliau. Ada yang mengatakan beliau itu penyihir, ada yang mengatakan beliau itu pembohong, ada yang mengatakan beliau itu tercela, muzammam. Nama aslinya Muhammad, artinya terpuji, tapi diplesetin jadi muzammam, artinya tercela. Atau orang salib dulu, pas perang salib menamakannya dengan istilah Muhammad. Apa Muhammad? Salah satu nama setan. Jadi dipanggil Muhammad, dipanggil muzammam, dipanggil sahir, dipanggil majnun, orang gila, dan banyak lagi yang nggak direkam secara diksi oleh Al-Quran, karena emang Al-Quran ini memilih banget diksinya, tapi secara simbolik Al-Quran nunjukin bahwa inilah celaan-celaan yang diterima Nabi berhari-hari dari pagi sampai malam. Pulang malam-malam ngomong ke Khadijah, Khadijah zammiluni, zammiluni, Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pengertian, diselimuti Rasulullah, diusap-usap kepala Rasulullah, tenang Rasulullah, tenang ya Rasulullah, la tahzan ya Rasulullah, Allah nggak akan ninggalin kamu, Allah tuh sayang sama kamu ya Khadijah. Tapi di tubuh Rasulullah tuh banyak lemparan, bekas lemparan, dibersihin sama Khadijah. Setelah Khadijah wafat, nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin bekas-bekas lemparan orang. Ada yang lemparin kotoran, ada yang lemparin barang benda-benda keras sehingga melukai Nabi, dibersihin sama Khadijah. Udah capek, Nabi tertidur. Udah beres urusan dihibur oleh Khadijah, begitu sampai waktu yang hening, Khadijah udah tertidur, penduduk seluruh bumi udah tertidur, Allah memanggil kekasihnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu panggilannya lembut. Jadi kita kalau baca surah Al-Muzammil jangan ya, enggak gitu. Allah manggilnya enggak gitu, kaget atau orang lagi tidur ya. Nah, ayatnya aja lagi berselimut, manggilnya teriak-teriak. Jangan, itu namanya prank. Itu bukan tilawah, itu ngeprank. Makanya jangan tilawah sambil ngeprank. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila. Di situ kelihatan Allah tuh pengertian banget. Kumil lail illa qalila. Bentar aja, nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena begitu Nabi berdiri sholat, disitulah Allah akan menghibur hati Nabi. Kalau kita belum bisa terhibur dengan sholat tahajud atau minimal dengan sholat 5 waktu, berarti hati kita berpenyakit, fi qulubihim marad, dan itu harus kita obatin. Obatnya apa? Obatnya istighfar. Kalau orang banyak dosa, belum bertaubat, belum beristighfar kepada Allah, dia susah minta dihibur oleh Allah, dan terus nanti dia kayak menuduh Allah nggak menghibur dia, padahal Allah udah sering menghibur dia, cuman nggak berasa di hatinya, karena hiburan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Dan cara membersihkan hati itu tazkiyatul nufus atau tazkiyatul qulub, tathhirul qulub adalah dengan salah satunya istighfar. Perbanyak istighfar supaya begitu nanti kita ada masalah, kalau kita nanti lagi disakitin, kalau kita lagi kecewa dan sedih, kita bilang wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Allah hibur kerasa, kita lagi dihibur oleh Allah. Kan enak ya, kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita tuh kita kayak ngerasa, itu enak tuh. Daripada Allah udah habis-habisan nghibur kita, kita nggak ngerasa. Ibarat Allah udah ngirim kita japrian, nggak dibaca-baca sama kita. Terus nanti kita tuduh, lu kok nggak empati banget sih sama gue lagi sedih-sedihnya, gue curhat nggak dibalas-balas. Udah dibalas, nggak ada, lu aja nggak baca. Oh ya ada, banyak ternyata. Artinya nggak dibuka sama kita kan? Kenapa nggak dibuka? Mungkin pulsa kita habis, mungkin handphone kita error, mungkin apa dan segala macam kemungkinan. Nah gitu juga dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Qarib itu kalau lebih dekatnya namanya akrab.
Akrab, akrab, korib, karib, sahabat, sahabah, korib, sahabat, karib. Itu bahasa Arab. Kan saya sering nge-mention bahwa ini dari bahasa Arab, ini bahasa Arab, bahwa biar kita tahu identitas bahasa kita itu sebetulnya sebagian besar diambil serapan dari bahasa Arab. Terus siapa yang merangkai bahasa Indonesia dari bahasa Arab kalau bukan ulama? Jadi nggak bisa dilepaskan antara ulama dengan Indonesia, antara ulama dengan kebangsaan, antara ulama dengan nasionalisme. Toh bahasa nasional kita dibentuk oleh ulama. Buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab. Sebagiannya benar terjemahannya, sebagiannya keliru, tapi tetap aja bahasa Arab. Makanya kenapa saya sering mention itu bukan mau di Arab-Arabin biar gaya, biar kelihatan ustadz gitu, enggak. Kalau mau kelihatan Arab banget saya banyakin Arab emang itu mah. Ini enggak lagi kayak gitu. Lagi pengen menarik benang sejarah kalau bahasa kita itu emang sebetulnya bahasa Arab yang diserap. Jadi kalau ada yang agak alergi tentang Arab, saya pikir ini berlebihan. Kita enggak alergi terhadap ras, mau Arab kayak, mau Eropa kayak, mau Afrika, mau apa ya. Kan itu semuanya takdir Allah kan? Emang kita bisa minta diciptain sebagai orang apa? Nggak bisa kan? Ya Allah saya pengen diciptain sebagai orang apa ya enaknya. Ini deh orang Rusia, tinggi, putih, rambutnya pirang. Ya Allah saya pengen diciptakan sebagai orang Afrika. Kenapa? Biar tawadu. Nggak gitu juga sih. Jadi kita nggak bisa request gitu kan ya. Dan orang Afrika pun sebetulnya sekarang kan jadi keren ya. Orang kulit hitam keren nggak sih? Berasa sekufu, segolongan. Kalau orang kulit hitam didiskriminasikan gak keren, kasihan tuh. Kan kulit hitam juga sekarang jadi favorit. Bahkan banyak orang yang pengen menghitamkan kulitnya. Ini artinya ya gak bisa request mau jadi orang apa. Sehingga kita gak boleh benci golongan ataupun ras. Karena dia diciptakan kayak gitu tuh bukan pengennya dia. Itu namanya sunnatullah dan takdir. Itulah ketentuan Allah. Kalau kita cela rasnya, berarti kita mencela pencipta ras itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk larangan dalam hadis mencela nasab. Mencela nasab itu termasuk salah satu dosa besar. Balik lagi ke yang tadi. Intinya bahasa kita emang diserap dari bahasa Arab. Nah, kita minta sama Allah. Kata Allah, "Inni qarib," aku dekat sama kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujib dari kata jawab. Jawab bahasa Indonesia juga jawab. Jawabun, jawaban, jawabin itu grammar. Terus salah satu yang diambil dari antara 3 bentuk grammar Arab itu kita ambil jawaban ya. Menunggu jawaban. Ada orang Indonesia yang mengatakan saya lagi menunggu jawabun. Enggak ada kan ya? Ini agak-agak aneh. Jawabin atuh, ada tuh jawabinnya. Jawab berarti yang udah ada tuh jawaban jawabin. Jawaban mah belum ada ya. Jawabin atuh yang yang tadi. Nah, oke, berarti itu bahasa Arab juga. Jawab, ban, bin sama aja. Ujibu, berarti bahasa Al-Qur'an sendiri itu sebetulnya tanpa baca terjemah kalau kita tahu akar katanya, itu emang bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, menjawab dakwah. Dakwah itu panggilan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab panggilan dai, orang yang memanggil kalau dia mendakwah atau memanggil aku. Jadi kalau kita bilang ya Jabbar, Allah langsung turun ke langit dunia, nyamperin kita terus mengatakan ai abdi, ai abdi. Ai abdi itu artinya ada apa hambaku? Halaka hajah? Kamu punya masalah hambaku? Itu namanya ujibu. Cuman kita nggak dengar. Sama kayak kita baca Al-Fatihah. Bukankah Allah merespon bacaan kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hamadani abdi. Hambaku memuji aku. Gitu kan? Sampai selesai Al-Fatihah, satu ayat demi satu ayat Allah tuh ngerespon. Jadi kita kayak lagi chat sama Allah sebetulnya. Salat itu kan chat sama Allah. Makanya bahasa hadisnya ihsan. Kalau pengen sholat kita yang ada kesan chat, berarti sholat kita tuh harus sampai ke level ihsan. Apa level ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah
fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kamu bisa menghadap Allah, beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu tuh ketemuan langsung sama Allah. Kan berarti kita lagi chat sama Allah, ketemuan langsung. Kalau nggak ketemuan langsung, kamu nggak ngelihat dia, maka yakinlah dia ngelihat kamu. Berarti kayak orang telepon atau kayak orang fit call, cuman kamera depan kita rusak. Kamera depan dia kita nggak bisa ngelihat dia. Iya, kamera depan dia. Ya gitu deh pokoknya. Yang jelas adalah kita lagi chat sama Allah, sehingga Allah tuh kalau kita berdoa jangan berpikir bahwa kita tuh ngomong sendiri terus nggak ada yang dengerin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa Allahu akbar. Ya nggak ada yang dengar seolah-olah enggak. Rabbi firli warhamni wajburni. Kalau kita sholat berjamaah Ustaz gimana? Pelan-pelan, imamnya kita mungkin slow motion. Kalau dia kan dicepetin tuh kan ya, jadi ya apa istilahnya tuh, cut to cut gitu kan. Gimana tuh caranya Ustaz? Sedapatnya, jangan dipercepat tapi tetap dapat kan. Rabbi firli warhamni wajiburni. Belum beres, Allahu akbar, enggak apa-apa, tapi kita udah kayak tenang. Makanya kalau nggak puas tambahin dengan sholat sunnah. Begitu tahiyat awal, duduk tahiyat antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni. Lama wajiburni teh 10 menit. Kenapa itu orang teh curhat sama Allah? Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kita duduk di antara dua sujud setengah jam? Boleh. Apalagi sholat sunnah. Kecuali kita jadi imam sholat berjamaah. Jangan, kasihan. Anak udah nangis-nangis. Terus suami udah nunggu di depan ngeklakson-klakson. Terus sales udah habis promonya. Kan nggak konsen sholatnya. Makanya kalau jadi imam yang bijak, ambil pertengahan. Makanya bacaannya juga jangan terlalu panjang. Kalau sholatnya sholat 5 waktu. Tapi terutama kecuali subuh yang paling panjang. Kalau sholatnya sholat tarawih, namanya juga tarawih dari kata roha. Roha bahasa Indonesia, rehat. Jadi tarawih itu artinya berehat-rehat. Kalau sholat tarawihnya sampai keringetan, namanya bukan berehat-rehat. Itu mah lagi nge-gym. Tarawih keringetan, harusnya kan tarawih itu kan tadi keringetan terus gara-gara tarawih jadi nggak keringetan ya. Itu kayak apa? Kayak bukan pemanasan, pendinginan. Gitu deh pokoknya. Jadi tarawih itu Allahu Akbar. Wah, mulai istirahat nih. Kalau ada yang ngomong, pengen istirahat, kenapa? Habis tarawih. Ini aneh. Tarawih itu kan istirahat. Kenapa kita istirahat habis istirahat? Ada dua kemungkinan. Satu, kita tarawihnya nggak benar. Kedua, imamnya yang mungkin terlalu buru-buru. Tapi di Indonesia kalau imamnya nggak buru-buru, nggak jadi ngehit. Biar imamnya paling ngehit, tren ratingnya tinggi, harus yang cepat. Makanya saya pernah kayak balapan gitu tarawih. Saya di masjid satu, yang satu lagi masjid sebelah. Takbir bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, kita start bareng nih. Begitu saya waladhdallin, di sana assalamualaikum. Wah. Kalah Saya pakai 150 cc, dia pakai 1200 cc. Ya iyalah, nggak akan kekejar. Nah, tapi yang sana lebih banyak jamaahnya, di sini dikit. Kenapa? Di sini karena ya mungkin itu pengen istirahat dengan sholat. Kalau di sana pengen cepetan istirahat dari sholat. Beda kan ya? Nah, balik lagi. Kita bacanya tenang, boleh wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Allahu Akbar. Sujud lebih lama lagi. Karena sujud itu lebih freestyle. Freestyle doanya, bukan freestyle bentuknya. Masa sujud mau gini terus. Ya enggak sih. Freestyle doanya. Maksudnya freestyle doa tuh boleh baca doa apa aja selama itu kebaikan. Misalnya kita doa Abu Bakar, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa amami nuran, wa khalfi wa min warai nuran, wa min tahti nuran, wa min fawqi nuran. Itu kan doa Abu Bakar kan? Boleh. Apakah itu doa dibaca Rasul? Enggak, Abu Bakar yang baca doa itu. Jadi Abu Bakar bid'ah? Enggak lah. Doa itu ibadah mutlak, ibadah bebas.
Sehingga karena dia bebas, kita boleh membaca doa bukan hanya yang diajarkan Rasul, tapi doa yang diajarkan Rasul pun itu yang terbaik pastinya. Cuman yang nggak diajarkan Rasul, boleh. Ada kasus yang di zaman Rasul nggak ada, tapi di zaman kita ada. Salah satunya yang sering saya ulang-ulang apa? Mendoakan anak yang lagi ujian nasional. Ada nggak doa dari Rasul anak ujian nasional? Dan di zaman Nabi, anak-anak Nabi nggak ada ujian nasional. Ya Allah, Fatimah lagi ujian nasional. Nggak ada kan ya? Sehingga kita nggak bisa niru. Terus boleh nggak kita ngedoain anak kita lagi ujian nasional sementara Nabi nggak ada contohnya? Boleh, itu nggak disebut bid'ah. Nggak selalu yang nggak dilakukan Nabi itu dianggap. Makanya jangan nanya apa dalilnya doa itu. Ya, yang penting nggak melanggar sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi dalam doa itu adalah menutup aurat, bacaannya yang benar, jangan maksa, jangan marah-marah sama Allah. Ya Allah, pokoknya nih yang terakhir kali nih saya doa nih. Ya nggak bisa gitu. Doanya yang baik gitu kan. Kalau mendoakan yang buruk balik lagi kepada kita sendiri. Nah, ini namanya doa. Makanya pas sujud kita bisa doanya Abu Bakar. Bisa doanya Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa doanya Bilal. Bilal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya Bilal. Tiga-tiganya ini bukan doanya Nabi. Yang satu Abu Bakar yang apa? Yang membuatnya. Yang kedua siapa tadi? Muaz. Yang ketiga adalah Bilal. Dan tiga-tiganya Nabi tahu dan Nabi membolehkan. Enggak langsung Nabi, kan enggak ada saya suruh. Kenapa kamu baca yang enggak pernah saya contohin? Enggak, karena emang ibadah doa itu ibadah mutlak. Sehingga kita bisa doa, ya Allah. Saya sih lupa namanya. Tapi saya udah nge-follow dia. Soalnya akunnya nama palsu. Tapi saya tahu kok nama dia yang asli. Saya pernah hafal kok nama dia yang asli. Ya Allah, pengen kalau bisa saya pengen jadikan dia sebagai imam saya. Kalau nggak dia pun yang mirip-mirip gitu. Nah, di dalam sholat gimana caranya? Ya jangan di dalam sholat sih, susah ngomongnya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak boleh dalam sholat kan. Kalau di dalam sholat tetap harus bahasa Arab. Kalau bisa jangan bahasa Arab yang dikarang-karang sendiri. Malah salah. Allahumma ansur alaina. Itu bahaya. Allahumma ansur itu artinya apa? Ya Allah, tolonglah. Tapi kalimat berikutnya ada unsurna wansur alaina. Itu beda. Unsurna, ya Allah tolong kami. Unsur alaina, ya Allah tolong orang lain untuk menghancurkan kami. Cuman beda Allah doang. Makanya kalau kita Allahumma ansuril muslimin ala a'daika. Allahumma ansuril muslimin alal kafirin. Allahumma ansuril muslimin alaz zalimin. Tapi kalau Allahumma ansuriz zalimin alal muslimin, wah, apalagi diaminkan banyak orang. Kenapa kita kok kalah terus ya? Ya itu doanya salah. Makanya kalau bahasa Arab mah lebih baik jangan dikarang sendiri. Mending kita hafal. Cari di Google boleh, tapi harus jelas websitenya. Jangan-jangan di Google kan semua orang bisa nulis kan ya. Kadang-kadang dari Facebook juga ada di Google, kita klik ternyata itu kayak dia lagi curhat gitu, sok-sok pakai bahasa Arab. Ternyata isinya mantra. Kan bahasa mantra juga kayak bahasa Arab kan, keriting-keriting gitu kan. Nah, intinya teman-teman minta sama Allah pas kita lagi duduk di antara dua sujud, pas kita lagi sujud, poin 1. Kalau lagi dikecewain. Poin 2, kalau kita dikecewain, kecewa, sedih. Kadang-kadang gak harus dikecewain orang, kecewa sendiri, gak jelas. Tiba-tiba kecewa weh, tiba-tiba kayak sedih aja. Pernah gak sih sedih tapi gak ada sebab? Wah serentak Itu tuh gimana tuh? Tiba-tiba kayak hari ini, kok saya gak? Tahu gak kenapa? Hati kita itu diusik sama setan. Setan tuh emang senang ngusik hati. Dia tuh nggak ngusik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna itu kan fisik kan. Tapi yang sering banget dailynya dia tuh ngusik hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis itu continuous present tense. Jadi continuous terus-terusan. Fi'lul mudhari kalau bahasa Arab. Yuwaswisu terus menerus. Fi sudurin nas, di dalam hati atau dada manusia. Jadi setiap hari itu dia kayak ngusik kita. Lo bete dong, sedih atuh, marah dong, apa gitu. Dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu. Sehingga kita ada hari nggak ada yang bikin masalah, tapi kita kayak sedih. Nah dalam keadaan kayak gitu, ada trigger kecil aja meledak kan. Nah gimana ngobatinnya? Tadi satu doa. Kedua, kalau kita lagi sedih kayak gitu, coba selain minta kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk membiasakan
amal favorit kita itu, hobi kita itu hobi yang bentuknya ibadah. Saya nggak nyalahin hobi kita. Kita punya hobi olahraga itu keren banget dan bermanfaat.